Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafidson Alfurqon. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan paket tracer 13.5.2 tentang wireless technology exploration physical mode. Di sini kita isi user profile dulu dengan nama kita. Setelah email, oke, setelah isi user profile di sini kita lihat kita mendapatkan addressing table ya dari paket tracer ini di branch office, central office. Kita ada. Lalu di sini ada tujuannya dari paket tracer ini. Yang pertama ada mengeksplor the wireless network. Lalu yang kedua ada menambahkan connectivity ke boardroom. Yang ketiga ada menambahkan wireless konektivitas dari coffee shop ke coffee shop dan seluler melalui seluler dead zone. Yang keempat ada menambahkan connectivity di home office. Oke, langsung saja kita lanjut ke part satunya, itu mengeksplor the wireless network. Nah, di sini kita akan mengeksplor wireless, jaringan wireless dan connectivity. Di sini ada corporate office, central office di home city ini ya. Terus ada home office, setelah coffee shop, tower, lalu ada brand office. Nah, lanjut ke step satunya, itu mengeksplor topologi. Nah, di physical mode ini kita akan menotis di home city, dimana ada 5 tempat. Ada corporate office, brand office, central office, home office, dan coffee shop. Nah, di sini nih 1, 2, 3, 4 ya. Di sini nih bagaimana sih cara 4 office itu mengkonektednya menggunakan table tipe apa. Nah, di sini bisa dilihat ya, dari corporate office terhubung ke central office itu menggunakan kabel tipenya fiber. Nah, corporate office juga ke branch office tuh terhubungnya juga dengan fiber. Lalu home office ini saat ini tidak terhubung. Serta coffee shop juga tidak terhubung. Nah, lanjut yang ke B itu navigate inside corporate office. Kita akan ke corporate access, nanti ke titik akses lab terhubung ke lemari kabel. Nah, di sini kita ke corporate office ya. Nah, di sini nih corporate office ini ada 6 wireless access point di sini ya. Nih, coba kita zoom dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Nih, sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gimana itu mengkonekti via kabel copper strike ya. Konek itu via kabel copper strike menuju ke wireless LAN controller gitu, strike through gitu. Nah, lanjut ke perintah selanjutnya itu ke wiring closet. Kita akan ke wiring closet. Kita kembali dulu.
Nah, di sini nih bagaimana cell tower koneksi ke Office server. Kita kembali lagi ke Home City. Nah, di sini ke tower itu dia terhubungnya menggunakan kabel koaksial. Kabel koaksial ya. Lanjut, di sini ada D. Navigasi brand office. Di brand office ini via copper kabel the branch with the wiring closet. Nah, ini di sini nih menggunakan tipe kabel fiber di sini. Ke bring wiring closet ini, brand office wiring closet. Lanjut kita ke step 2, memverifikasi connectivity. Itu kita ke corporate office. Terus ke corporate office dulu. Lalu ke wiring closet. Nah, di sini kita ada laptop ya. Nah, ini laptop. Kita ke desktop, command prompt. Di sini kita ping. Di sini ada catatan ya, mungkin kita akan menggunakan keluarnya request timeout dulu, lalu karena membutuhkan waktu hingga pingnya itu akan successful gitu. Jadi kita akan ping satunya yaitu ke central office, yaitu 5.2 sama ya, kita nunggu sebentar. Nah, sudah terhubung. Lanjut kita ke keluar lagi, kita ke Home City. Nah, di sini kita klik smartphone yang ada di sini. Kita ke smartphone, lalu kita klik desktop. Kita command prompt, kita ping 72.16.1.1. Kita ini ngeping ke central office. Oke, langsung udah terhubung. Selanjutnya kita ping ke corporate office. Bentar. Salah IP. Sorry. Ternyata salah IP, 168 di sini 192. Nah, ini yang baru benar. Di sini ada pertanyaan ya. Apa sih physical connection yang digunakan smartphone dan ke corporate server itu? Nah, di sini smartphone itu menggunakan cell tower uses seluler, atau cell tower ini menggunakan ke CO itu, ke corporate office menggunakan coaxial cable. Lalu kita dari corporate office ke corporate office itu CO menggunakan kabel fiber. Lalu lanjut ke sini ke part 2 itu kita
menambahkan WiFi connectivity di boardroom. Nah, di sini kita install new lab PT device to provide coverage the new boardroom. Kita ke brand office itu di sini ya. Lalu klik dan drag access point di inventory. Kita klik mana? Nah, ini inventory. Apa ada gangguan? Ini. Nah, di sini inventory shelf ini kita tarik, kita drag ya. Ke boardroom ini. Nah, setelah itu kita klik access point-nya. Lalu kita ke modules. Nah, di sini kita klik dan access point untuk adapter ini. Kita tambahkan di sini. Nah, setelah itu kita klik config. Di sini kita ganti dulu namanya menjadi lab B6 ya. B6. Ini rasionya di sini langsung kita ke under interface tuh kita ada dot radio 0. Nah, di sini kita jadiin 75 ya. 75 meter. Setelah itu connection kita ke bottom, klik extract, kita konekkan ke ini, kita konekkan gigabit. Kita pilih copper strike dulu, ini pilih gigabyte, lalu klik ke rak yang ada di ini, langsung ke brand suite. Ini kita ke FA0/22. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi. Klik laptop yang ada di bedroom. Sini IP configuration. Setelah itu di sini kan masih DHCP ya. Kita statikin dulu. Kalau ke DHCP ini meminta IP. Nah, di sini membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya. Jadi harus kita ulang. Kita bisa percepatkan dengan password time-nya. Dan coba lihat. Memang harus nunggu ya beberapa menit. Nah, di sini sukses ya, DHCP-nya sukses. Lalu sini kita nge-close IP configuration, kita pilih command prompt. Nah, di sini kita ping ya, kita ping.
ping default gateway-nya dulu. Pertama 192.168.2.1. Lalu kita itu di sini kita ping-nya ping ke corporate server 10. Oke, berhasil. Lalu kita akan menambahkan wireless connectivity dari coffee shop ke cellular dead zone. Yang pertama itu connect a new cell tower. Kita ke home city dulu. Nah, home city ya, kita itu konekin cell tower ke coffee shop dulu di sini dengan ke central office, menyatakan cell tower ini dan coffee shop ke central office. Pertama kita klik toolbar, klik connection, kita pilih kabel koaksial, lalu connect to coaxial interface yang ada di cell tower ke ini central office. Di sini kita pilih table central office server coaxial 0/3. Oke, sudah, lanjut ke lanjut ke step 2 ya. Ya, lanjut ke coffee shop. Nah, di sini ada dua perangkat ya, laptop dan smart. Di sini kita klik smartphone, masuk ke config. Nah, di sini config ya, ada 3G, 4G, salah satu. Di sini kita DHCP refresh dulu. Nah, sudah. Lanjut kita ke klik setting. Kita lihat di sini nih default gateway dan DNS servernya, verifikasi dulu ada tidak. Di sini sudah ada. Lanjut kita ke cellular tethering. Di sini ada Bluetooth, kita on kan. Lalu kita ke interface, kita pilih Bluetooth ya. Kita port statuskannya on. Lalu disk levelnya juga kita on kan. Setelah itu di coffee shop kita klik laptop, desktop. Sini kita cari Bluetooth. Nah, ini Bluetooth. Kita on kan dulu ya. Selanjutnya select discover. Nah, di sini ada muncul di smartphone. Select smartphone. Klik pair. Nah, ini kita muncul Bluetooth pairing, ini kita yes kan. Lalu klik laptop again. Deselect, kita deselect lagi. Lalu klik theater. Nah, di sini kita mendapatkan after beberapa detik kita akan mendapatkan informasi tentang IP configuration di repeat stepnya di sini ya. Nah, ini
close Bluetooth. Kita dari ini nih, kita ke ini, kita close kan, lalu kita ke command prompt, kita ping cellular gateway ya, 172.16.1.1 yaitu corporate server ya. Selanjutnya kita ping ini 192.168.1.10. Nah, di sini kita mengeping corporate office server juga. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke part 4-nya. Di sini kita akan menambahkan wireless connect to home office. Step 1 itu kita menselect dan mencari, kita ke home city dulu dan home office ya. Di sini kita klik connection ya. Di sini klik connection, pilih copper strike, lalu salah kita ke brand office dulu, kita buka. Kok brand office, home office. Nah, ini di sini kan ada modem sama juga switch wireless ya, wireless router dan kabel modem. Di sini kita pilih copper strike, kita di sini pilih port 1, kita ke iluskan dengan internet. Nah, setelah itu dari home city kita bantu toolbar, kita connection kan, pilih kabel coaxial, klik home office, kabel modem port 0, kita ke central office, rack CMTS coaxial 7. Oke, lanjut ke step 2. Kita ke home office, langsung ke wireless router. Di sini kita masuk ke GUI ya. Dan ini not responding ya. Nah, ini di wireless router, kita klik GUI nya. Nah, di GUI ini kita pilih setup, lalu ini kita konfigurasi ke DHCP. Nah, di sini kita sesuaikan ya IP addressnya di under ini. Lalu di sini DHCP-nya kita enablekan. Di sini start IP-nya mulai dari 100, benar. Terus maksimumnya 50, ya benar. Oke, sudah. Selanjutnya kita itu kita ke internet connection ya. Kita klik status tab di sini. Status. Nah, di sini ada informasi. Ya, di sini ada informasi tentang internet connection, dimana IP ini
sudah sesuai dengan DHCP-nya, yaitu di central office ya. Nih yang G01 nih. Benar, ini gateway-nya. Klik IP address renew. Jika tidak, kita klik IP address renew ya. Nah, lanjut kita ke wireless. Lanjut terus ke konfigurasi SSID nih. Wireless tab home switch home. Namanya itu kita ganti home switch home. Nah, di sini kita langsung save. Oke, sudah ke save. Kita lanjut ke wireless security. Di sini kita file ini security-nya kita aktifkan ya. Kita pilih ke WPA2 personal. Di sini kita kasih my secure net. Jadi kita save. Oke, kita lanjut ke step 3, itu memverifikasi. Di sini kita simpan dulu. Kita klik laptop ya, di mana laptopnya. Nah, di sini klik laptop. Lanjut kita ke config, ke wireless 0 di bawah interface. Nah, di sini kita SID-nya itu kita samakan dengan tadi, yaitu home switch home. Sini kita PPA2P3SK. Di sini passwordnya itu my secure net. Setelah itu kita migrasi di laptop start di sini ya. Dulu baru ke DHCP. Mungkin agak lama ya. Oke, sudah. Belum ya. Kita klik desktop. Di sini kita ping ya, ke command prompt ping
192.168.6.1. Enter. Ini ke central office router G1/0. Belum ke shape nih sepertinya. Belum ke shape. Lupa tak shape kah? Udah ada ya, gateway-nya udah. Coba kita tes. Tadi udah loh. Berubah lagi. Tadi sudah.
Loh, putus lagi. Bisa. Akhirnya berhasil. Kita ping 110. Nah, bisa juga. Kayak ping 210. Antar. Ya, sudah. Oke, di sini ada reflection ya. Kembali ke city dulu. Oke, di sini sudah terhubung semua. Sini ada reflection ya. Ada pertanyaan. What overall benefit does wireless technology provide? Ini apa yang dimanfaat keseluruhan yang diberikan teknologi nirkabel ini ya. Pada jawabannya itu, menurut saya itu akan bervariasi. Teknologi nirkabel sekarang ini menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan yang membebaskan pengguna dari batasan fisik jaringan kabel tradisional. Nah, nomor 2 itu ada which form wireless networking is most beneficial. Bentuk jaringan nirkabel manakah yang paling bermanfaat? Menurut saya itu jaringan kabel tuh yang bermanfaat tuh bisa bervariasi, karena teknologi nirkabel itu tidak boleh dilihat sebagai salah satu lawan, bisa dilihat sebagai satu lawan satu, melainkan bagaimana mereka secara kolektif dapat berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan. Contoh bagus dari hal ini terlihat pada aktivitas di mana kita tadi ya, yang membuat Bluetooth digunakan untuk menambahkan komputer laptop ke smartphone, yang kemudian menggunakan teknologi seluler itu kita menyambungkan kembali ke CO dan akhirnya ke sumber daya yang kita inginkan. Nah, nomor 3 ini how call it's the following group benefit various wireless technology presented this activity. Di sini ada student, sales person, R&D engineer, dan corporate executive. Di sini juga yang menurut saya itu semua kelompok yang menikmati manfaat yang sama dari teknologi nirkabel yang di bawah ini. Nah, mulai dari Bluetooth, nah terus kemampuan untuk berkomunikasi jarak pendek dengan perangkat jaringan yang peripheral, terus termasuk juga mouse, headset, printer, laptop, smartphone dan lain-lain. Ini juga itu bisa digunakan untuk mengaktifkan akses internet untuk laptop dan tablet melalui koneksi dengan seluler smartphone. Kemudian itu ada seluler ya. Untuk memiliki akses tanpa kabel jarak jauh, kita sumber jarak jauh tanpa harus berada di lokasi yang memiliki wifi atau akses fisik. Kita ada wifi yang dimana memberikan manfaat yang sama seperti teknologi seluler, tetapi terbatas pada jarak yang lebih pendek dan biasanya di bawah kendali bangunan fisik. Itu tidak memiliki jangkauan yang sama dengan teknologi seluler yang sering memaksa orang untuk pindah ke lokasi fisik jika wifi disediakan sehingga mengurangi mobilitas pengguna. Oke, itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan dari pada paket tracer ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.